Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Yunus dan Muhammad Rizky Zainul Alim akan mempresentasikan materi yang berjudul hutang, piutang, dan hiwalah. Langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian hutang piutang. Pengertian hutang piutang yang pertama yaitu hutang adalah barang yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan piutang adalah barang yang dipinjamkan oleh seseorang. Selanjutnya yaitu hukum hutang piutang. Hukum hutang piutang adalah boleh, yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 245, yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian yaitu syarat hutang piutang. Syarat yang pertama yaitu akid atau orang yang berhutang dan berpiutang. Orang yang berhutang dan berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum, sebab yang menjalankan kegiatan hutang piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang itu sendiri. Kemudian syarat yang kedua yaitu objek hukum. Di samping adanya hutang piutang, maka perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek hukum yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan dihutangkan, jadi barangnya harus ada. Kemudian syarat yang ketiga yaitu sighot atau ijab dan qabul, yaitu suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya, yang selanjutnya akan melahirkan kewajiban diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak dalam berhutang dan berpiutang. Kemudian yaitu adab hutang berpiutang. Yang pertama yaitu tidak meremehkan hutang meskipun sedikit, tidak meremehkan hutang. Yang kedua, berkata jujur kepada pihak yang memberi hutang, jadi harus jujur. Yang ketiga yaitu selalu memenuhi janji. Yang keempat, senantiasa mendoakan orang yang telah memberi hutang. Yang kelima, senantiasa mencatat hutang piutang. Yang keenam, memiliki niat yang kuat untuk melunasi hutang. Yang ketujuh, tidak merasa tenang jika tidak melunasi hutang. Yang kedelapan, bersegera untuk membayar hutang. Yang kesembilan, membayar hutang sebelum ditagih. Kemudian yang terakhir yaitu 10, tidak mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran hutang. Jadi adab hutang berpiutang ada 10 seperti yang jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya memasuki materi hiwalah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yunus. Terima kasih. Pengertian hiwalah. Hiwalah secara bahasa adalah pindah, dan sedangkan secara syarak adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil yang memindahkan hutang kepada muhdal alih yang menerima tanggungan perihal hutang. Istilah hiwalah yang pertama adalah muhil. Muhil adalah orang yang memindahkan hutang. Yang kedua adalah muhdal alih, orang yang menerima tanggungan perihal hutang. Selanjutnya syarat-syarat hiwalah. Syarat hiwalah ada 4. Yang pertama, kerelaan muhil, orang yang mempunyai tanggungan hutang, bukan muhdal alih.
karena sesungguhnya tidak disyaratkan ada kerelaan darinya. Ialah tidak sah pada orang yang tidak memiliki hutang. Syarat yang kedua, penerimaan dari pihak muhtal. Muhtal adalah orang yang mempunyai hak berupa hutang yang menjadi tanggung jawab muhil. Yang ketiga, keberadaan hutang yang dialihkan sudah berstatus menetap pada tanggungan. Syarat yang keempat, cocoknya hutang yang berada pada tanggungan muhil dan muhtal alaih di dalam jenis, ukuran, macam, kontan, tempo, utuh atau pecahnya. Konsekuensi hiwalah ada 3. Yang pertama, muhil sudah bebas dari tanggungan hutang kepada muhtal. Konsekuensi yang kedua, muhtal alaih sudah bebas dari tanggungan hutang kepada muhil. Yang ketiga, hak milik muhtal berpindah tanggungan muhtal alaih. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.